Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran Hadis. Nah, pengertian Al-Quran Hadis yaitu dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan-bacaan yang sempurna. Nah, Al-Quran menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya termasuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syulhani. Saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik bidang Al-Quran dan Hadis. Di madrasah pendidikan agama Islam terdiri dari bidang studi yang pertama Al-Quran Hadis, kemudian fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam, dan yang terakhir yakni akidah akhlak. Nah, saya akan membahas tentang karakteristik Al-Quran Hadis. Yang pertama yakni membaca atau menulis merupakan unsur penerapan ilmu tajwid. Yang kedua, menerjemahkan makna atau tafsiran secara tekstual dan kontekstual merupakan pemahaman interpretasi ayat hadis dalam memperkaya khazanah intelektual. Yang ketiga, menerapkan isi kandungan ayat atau hadis yang merupakan untuk unsur pengalaman yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, dan ruang lingkup mata pelajaran Quran Hadis. Yang pertama mengenai fungsi. Fungsi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi itu 4 poin. Yang pertama, pengembangan. Pengembangan itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Islam yang sudah mulai dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Poin kedua mengenai perbaikan. Perbaikan di sini yakni memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Poin ketiga mengenai pencegahan, yakni untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangannya menuju manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat, pembiasaan. Pembiasaan ini menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yakni mengenai tujuan mata pelajaran Quran dan Hadis. Yang pertama, untuk meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari membaca Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman isi dari Al-Quran dan Hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, untuk membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang ketiga mengenai ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2013, ruang lingkup mata pelajaran Quran Hadis adalah di situ isinya dasar-dasar ilmu Al-Quran dan Hadis. Yakni yang pertama menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran menurut para ahli. Yang kedua menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, asar, dan hadis qudsi. Yang ketiga mengenai bukti keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya, kemujizatannya, dan sejarahnya. Yang keempat mengenai isi pokok ajaran Al-Quran dan pemahaman kandungan ayat-ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Yang kelima mengenai fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang keenam, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketujuh, pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan
cara-cara mencari surat dan ayat dalam Al-Quran, yang terakhir mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sekian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SKL. Nah, SKL ini kepanjangan dari Standar Kompetensi Kelulusan. Nah, SKL ini adalah bagian keseluruhan kompetensi kelulusan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan dengan hasil dari kegiatan belajar siswa. Nah, kriteria yang dirumuskan SKL ini bagian dari komponen standar nasional pendidikan pada nomor 19 tahun 2005 ini, bahwa kualifikasi kemampuan kelulusan mencakup yang pertama yaitu sikap, pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, yang kedua yaitu KI. Nah, KI ini kepanjangan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini adalah gambaran secara kategorial mengenai kompetensi aspek. Yang pertama yaitu aspek pokok atas sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini ada dua jenis, yaitu keterampilan kognitif dan keterampilan psikomotor. Nah, pada KI ini yang harus dipelajari peserta didik pada jenjang sekolah, kelas maupun mata pelajaran. Nah, pada pelaksanaan KI ini atau kompetensi inti ini menjadi penjabaran SKL atau standar kompetensi lulus, menjadi dasar atau menjadi inti standar isi pada kurikulum K13 mengenai aspek yang pertama aspek sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Ini kepanjangan dari kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini yaitu kemampuan atau skill yang dimiliki dalam bertindak, bersikap maupun berpikir secara konsistensi dalam bentuk perwujudan. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Nah, KD ini sejalan dengan pengembangan kemampuan atau skill dalam pembelajaran yang meliputi ranah afektif, yang kedua kognitif, yang ketiga psikomotor. Nah, KD ini dipelajari peserta didik untuk suatu tema atau untuk suatu tema SD atau MI, dan mata pelajaran kelas tertentu untuk SMP, MTS, SMA, MA maupun SMK, dan seterusnya. Di dalam bidang studi Al-Quran Hadis, arah pengembangannya ini standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk menjadi pacuan penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian, perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian.